Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua ya. Patut pada hari ini kita beribadah untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka kami dalam surga kami ucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua pada hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, supaya ibadah kami merupakan satu ibadah ucapan syukur pada Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kalau kami ada seperti apa yang kami ada pada hari ini Tuhan, itu karena Engkau begitu baik pada kami semua. Dan patut pada hari ini kami mengucap syukur, kami memuji menyembah Tuhan. Kami duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan pada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini, daripada Aser, Kolektan, pemain musik, WL, Singer, AVD, terutama hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Rapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap jemaat yang hadir juga Engkau kuasai dan kuasa-Mu dari surga, yang kami boleh merasakan satu suasana surgawi di dalam ibadah ini. Roh Kudus bekerja, memimpin, beracara dengan kami semua. Berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Bahkan tempat ini kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-6 di tahun 2024 ini. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama 6 bulan ini, lambaikan tangannya. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan menyertai kehidupan kita. Semua siap memuji Tuhan? Semua siap memuji Tuhan? Ya, siap memuji Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Menyatakan kedahsyatan Tuhan kita pada pagi hari ini, amin. Katakan, ku selalu percaya. Ku selalu percaya, Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Semuanya katakan, ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Amin. Kita katakan bersama-sama, firman-Mu berkuasa. Firman-Mu berkuasa
mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Semuanya katakan, ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Katakan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat Tuhan yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kita buat semua tepuk tangan seperti ini, kebon. Allah kita lah yang dahsyat, amin. Allah kita lah yang dahsyat, amin. Kita katakan bersama-sama, Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Katakan, berjalan, berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat Tuhan yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Sekali lagi katakan, ku angkat suara bagimu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Katakan, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat Tuhan yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Katakan, dahsyat, dahsyat di dalamku, dahsyat di dalamku. Berikan kemuliaan bagi dahsyat bagi Allah kita, kemon. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kita dimanapun kita berada, amin. Kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara. Semuanya siap, sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkanmu. Yang percaya Allah kita dahsyat, berikan kemuliaan bagi dahsyat bagi Allah kita, kemon. Ceritakanlah, ceritakanlah
perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dan semuanya katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin Yesus. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita. Oh Yesus. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, karena kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang berkuasa lebih dari segalanya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar pada kuasa-Mu Tuhan. We worship You Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dan semuanya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita semua. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Segenap hatimu dengan segenap jiwamu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kehidupan kami Tuhan, kami punya Allah yang besar Yesus. Kami punya Allah yang sangat besar, yang melebihi segala masalah kami, segala persoalan kami Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang selalu kami tinggikan, yang selalu kami agungkan Tuhan. Kami rindu merasakan kebaikan-Mu. Kami rindu untuk merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Yesus. We worship You, we worship You. We worship You, we worship You. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji mengatasi segala masalah kita, mengatasi segala penyakit kita. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh Tuhan, kami bangga Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu ada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sama sekali Yesus. Saya Yesus mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kalau kami sebentar akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang rindu untuk beri yang terbaik hanya bagi Engkau. Dan biar Tuhan, apa yang kami berikan hari ini Tuhan bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini sampai dimanapun Kau mau Tuhan, kami berjalan dan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur yang bersukacita pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Dia. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali membuka satu bagian firman Allah yang terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Menjadi ayat mas bagi kita, ada dua paket yang Tuhan berikan kepada kita. Filipi 4 ayat bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita tundukkan kepala satu kali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menerima setiap puji-pujian kami. Bahkan Tuhan ada di atas pujian kami. Saatnya firman Allah boleh disampaikan. Dan hati kami terbuka untuk kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Sehingga kami dapat menerima kebenaran Allah untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua karena Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, tadi kita sudah baca satu kebenaran firman Allah di mana ayat ini menjadi ayat mas bagi kita dalam penyampaian firman Allah ini. Renungan kita pagi hari ini saya ambil satu judul adalah tanggalkan kekhawatiranmu. Tanggalkan kekhawatiranmu. Karena kekhawatiran itu sesungguhnya tidak berarti apa-apa di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Allah menyebutkan ada dua paket besar yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah jangan khawatir. Kekhawatiran itu ada dalam hidup, tetapi pada prinsipnya kekhawatiran itu tidak pernah boleh menguasai kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat melakukan kehidupan ini supaya kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita. Di bagian itu dikatakan, nyatakanlah kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dua paket ini menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tidak usah pusing, tidak usah bingung. Mari kita berdoa, mari kita memohon kepada Tuhan. Mari lakukan semua kehidupan kita dengan ucapan syukur. Saudara, tadi saya katakan kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Bukan tidak ada. Kekhawatiran itu seringkali menguasai kehidupan manusia. Saya ingin sampaikan ada dua survei yang dilakukan. Tetapi pada kenyataannya kekhawatiran itu tidak pernah berarti apa-apa. Pertama, survei ini dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 8 sampai tanggal 15 Juni 2020. Survei ini dilakukan di 8 provinsi terhadap 8.000 responden. Hasilnya apa? Bahwa mereka punya kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Sangat masuk akal karena pada saat itu pandemi. Tetapi apa yang dimunculkan dalam survei ini ternyata 84% masyarakat betul-betul khawatir mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi apa yang kita tahu? Segala sesuatu berjalan dengan pimpinan Tuhan. Dan satu contoh, kalau kita mau melihat dengan pasti bagaimana kehidupan kita ada sampai dengan hari ini. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Yang kedua, saudara, survei yang dilakukan oleh penelitian dan pengembangan Kompas. Ini menarik, saudara. Karena apa? Karena pada saat itu survei disampaikan dengan memfokuskan kepada adanya tenggang rasa. Adanya bagaimana masyarakat Indonesia itu punya satu toleransi. Ternyata saudara, apa yang dilakukan melalui survei itu dihasilkan bahwa 77,81% masyarakat khawatir terhadap tenggang rasa pada saat pemilu 2024 yang lalu. Hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Karena apa? Karena dikhawatirkan ada pemudaran dari toleransi yang hidup yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi kita bisa melihat melalui hasil pemilu kemarin
Bagaimana rasa tenggang rasa itu? Malah ada satu hasil di mana tenggang rasa itu betul-betul menjadi lebih. Karena sekarang partai tidak bicara tentang siapa partai yang terbaik. Semua mereka bersama-sama untuk membangun yang terbaik bagi kita. Saudara, kalau bukan Tuhan yang campur tangan di sana, memang kekhawatiran itu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi apakah kita akan memandang kekhawatiran itu menjadi satu hal yang utama? Sehingga segala sesuatu, baik pikiran kita, baik tindakan kita, baik hati kita terkonsentrasi dengan khawatir. Percayakah bahwa semua itu, ketakutan kita di dalam pikiran, kekhawatiran kita di dalam hati, itu akan berpengaruh kepada persepsi apa yang akan kita lihat terhadap di depan sana. Percayalah juga bahwa menanggalkan kekhawatiran itu menjadi satu hal yang penting, urgent bagi kita. Supaya kita tidak punya pemikiran-pemikiran yang di luar Tuhan. Saudara, ada beberapa alasan penting ya mengapa kita harus menanggalkan kekhawatiran kita. Kekhawatiran itu ada, tetapi kekhawatiran itu tidak sepatutnya ada di dalam hidup kita dan menguasai kita. Tapi justru sebaliknya, kekhawatiran itu sepatutnya ditanggalkan, diserahkan kepada Tuhan. Dan mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 4 alasan penting, saudara, di dalam firman Allah menjadi satu bahan penting juga yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Saya ingin sampaikan secara bertahap, satu persatu alasan mengapa kekhawatiran itu harus ditanggalkan. Firman Allah memberikan penjelasan pasti bahwa kekhawatiran itu sebetulnya tidak ada artinya apa-apa. Tapi manusia saja, kita saja yang seringkali memandang kekhawatiran itu menjadi satu hal yang sangat penting, urgent, sehingga kita terlena atas semuanya itu. Kita lihat yang pertama, saudara. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 26. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 26. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih penting dari burung-burung itu? Saudara-saudari, ayat ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa memang kekhawatiran itu ada dalam hidup. Tetapi firman Allah menegaskan kepada kita, kita dapat mengerti bahwa memang ada makan kita harus. Karena kalau kita tidak makan dalam beberapa waktu kita pun juga akan mati. Demikian juga dengan minum itu juga penting. Karena kalau kita tidak minum lebih pendek lagi kita akan lebih tidak bisa hidup. Bahkan pakaian pun juga, kalau kita tidak punya pakaian, daya tahan tubuh kita akan berkurang dan berujung kepada kesakitan. Sehingga kita tidak mampu untuk hidup lebih lama. Tetapi firman Allah katakan sekalipun itu memang penting berguna, tetapi itu tidak lebih besar dari hidup kita. Artinya apa? Hidup yang kita hidupi hari ini menjadi satu hidup yang lebih penting, lebih utama. Sehingga kehidupan kita bukan semata-mata karena makanan, karena minuman, karena pakaian. Tetapi ada hal penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudara, Matius 4 ayat 4, suatu kali Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Lalu iblis mengatakan kepada Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan mengikuti apa yang diminta oleh si iblis? Tidak. Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari makanan saja, dari roti saja.
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ini memberikan satu kekuatan kepada kita bahwa ternyata sekalipun kekhawatiran itu ada, memang ada, secara fisik kita mengalami, tetapi kita juga perlu sadar bahwa hidup kita itu bukan semata-mata itu. Yang lebih penting, kehidupan rohani kita di dalam Tuhan itu menjadi hal yang utama. Saya ingin buka satu ayat di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kalau kita mencoba meneliti ayat ini, maka sebetulnya memang Tuhan izinkan kekhawatiran itu ada. Karena apa? Karena keberadaan tubuh fisik kita itu memang rentan, punya keterbatasan terhadap hal-hal yang namanya khawatir. Jadi tubuh ini memang seringkali mudah dipengaruhi oleh khawatir. Kenapa tubuh ini mudah? Karena tubuh ini sudah menjadi tubuh yang dikamiri oleh dosa. Menjadi tubuh yang sudah terganggu oleh apa yang namanya dosa. Nah, oleh karena itu sebetulnya Tuhan izinkan peristiwa kekhawatiran itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa terhadap kekhawatiran itu adakah hati yang tunduk kepada Tuhan. Supaya kita betul-betul tidak terganggu oleh kekhawatiran itu. Itu sebabnya ayat ini mengatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia yang akan memelihara kehidupan kita. Sekalipun seakan-akan kita memandang Tuhan gak ada dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan membiarkan kita. Kita sudah jatuh tertimpa tangga telanjang lagi. Kita sudah tidak punya daya upaya. Tapi apakah Tuhan memang demikian? Firman Tuhan menjamin satu kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Suatu kali kemenangan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Masalahnya mau gak kita berjalan di dalam Tuhan. Saudara, penting bahwa kehidupan kita ini diisi oleh sesuatu yang bukan semata-mata dari dunia. Kita makan, kita minum, kita pakai, itu memang harus dilakukan. Karena kita memiliki sebuah tubuh fisik seperti ini. Tetapi terlebih lagi di dalam ini ada satu bagian yang merupakan gambar Allah. Adanya roh di mana kita harus berelasi dengan Allah. Nah, karena itu penting bagaimana kita mengisi roh yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, supaya itu dapat berelasi dengan Tuhan. Sebab ketika kita mampu berelasi dengan Tuhan, percayalah sekalipun apa yang dilihat mata itu tidak menjadi ketakutan bagi kita. Percayalah bahwa sekalipun kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, kekhawatiran itu hanya lalu. Karena saya percaya Tuhan itu sudah menolong saya. Saya percaya Tuhan itu penolong yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Satu ayat firman Allah, bagaimana kita harus mengisi kehidupan kita. Kalau kekhawatiran itu memang penting, tetapi kekhawatiran itu tidak lebih dari hidup. Tetapi sekarang bagaimana kita harus mengisi kehidupan kita. Roma 14 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal penting yang memang harus menjadi satu dorongan kehidupan kerohanian kita. Kita akan mengejar kebenaran itu di dalam hidup kita. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kristus senantiasa di dalam hidup kita. Maka percayalah Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita hidup bukan oleh kekhawatiran kita. Sehari demi sehari memang kita bisa lalui. Tetapi saya percaya sehari bisa kita lalui demi sehari itu karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang mau tetap hidup dalam Tuhan? Saya percaya mereka itu adalah pemenangnya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
Kita lihat alasan kedua. Mengapa kekhawatiran itu harus ditanggalkan? Ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, hal yang kedua menjadi alasan mengapa kekhawatiran itu harus dibuang, harus ditanggalkan dalam hidup kita. Saya senang mengatakan ini karena apa? Kekhawatiran itu tidak pernah menambah umur kita. Berapa banyak orang sanggup membayar apapun juga untuk supaya umurnya, usianya bisa bertambah. Apalagi terhadap orang-orang yang mungkin divonis oleh dokter. Mungkin usianya hanya beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi. Dia mampu, dia mau membayar apapun yang dia punya. Tetapi saya mau bilang saudara, ada penyakit rohani yang memang kita harus ketahui. Bahwa kekhawatiran itu tidak menambah umurmu. Itu sebabnya mengapa kekhawatiran itu tidak menambah umur kita, kita harus menanggalkan kekhawatiran itu. Saudara, kita tahu, kita mengakui bahwa kekhawatiran itu memang ada dan tanggalkan kekhawatiran ini akan mengajar kita supaya kekhawatiran itu tidak menjadi satu hal yang dominan dalam hidup ini. Khawatir ada, tetapi kekhawatiran itu tidak mengikat kita sehingga kita hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya kita memang perlu tahu. Karena kekhawatiran itu dengan dorongannya, dengan kekuatannya, dia merasuk kehidupan manusia dan bahkan dia merusak. Itu sebabnya karena kekhawatiran ada banyak orang percaya hidup dalam kegamangan, hidup dalam ketidakmenentuan arah, hidup dalam kekacauan karena satu alasan, khawatir. Saudara-saudara, ada satu penelitian ilmiah yang saya ingin sampaikan, saudara. Ini dilakukan di salah satu universitas di Amerika Serikat, ya, Universitas Nebraska, saudara, di sana. Penelitian ini menyebutkan bahwa stres, khawatir itu mengakibatkan beberapa hal. Apa yang diakibatkan? Pertama, penyusutan kemampuan otak. Penyusutan kemampuan otak. Otaknya mungkin tetap gitu, tetapi kemampuannya itu berkurang. Jadi cenderung orang yang stres, orang yang khawatir mengambil sesuatu begitu cepat. Karena apa? Karena seringkali ininya menjadi bodoh gitu. Seharusnya dia berpikir tapi dia tidak bisa berpikir. Karena ada penyusutan kemampuan dari otak. Yang kedua, bahwa seringkali stres dan khawatir melemahkan kita untuk membuat keputusan. Seharusnya keputusan itu diteliti dengan maksimal oleh otak kita dan dengan hati kita. Tetapi pada kenyataannya karena stres, khawatir itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang stres atau orang yang khawatir. Yang ketiga, saudara, bahwa khawatir, stres itu melemahkan daya pikir. Hese mikir cek orang Sunda mah gitu. Hese inget gampang poho gitu. Ya, itu yang seringkali terjadi. Kekhawatiran, stres seringkali membuat kita aduh udahlah saya gak bisa mikir lagi, sudah terserah saja, tergantung saja. Bagaimana terjadi ya sudah, biarkan terjadi menurut apa adanya begitu. Yang keempat, saudara, bahwa stres dan khawatir itu melemahkan daya tahan tubuh. Nah, ini bicara tentang kualitas tubuh yang menurun dari setiap kita. Kita perlu sadar, kita perlu paham, di satu sisi kita ingin tetap sehat, ingin tetap kuat secara jasmani, tetapi juga justru dengan stres dan khawatir itu akan menyusutkan kesehatan dari tubuh kita. Saudara, apakah kita khawatir? Di dalam hidup kita saya tidak tahu, itu akan kembali kepada kita. Apakah khawatir menurut kita itu akan menambah usia kita? Justru firman Tuhan bilang kekhawatiran itu malah tidak lebih baik untuk hidup kita. Kalau mau umur panjang, kalau mau tetap sehat di dalam Tuhan, buang kekhawatiran.
hidup senang di dalam Tuhan. Tuhan kasih umur panjang itu. Tetapi justru kita tahu malah dengan khawatir, dengan stres itu malah merusak kehidupan kita. Nah oleh karena itu saudara kita harus percaya dalam konteks besar kekristenan hidup dalam satu rancangan Tuhan. Firman Allah mengatakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Lagi-lagi dikatakan di dalam firman Allah kepada kita, khawatir itu gak ada gunanya. Serahkan kepada Tuhan. Atau firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, tanggalkan kekhawatiran kita. Karena apa? Karena sebetulnya yang memelihara kehidupan kita bukan kekhawatiran itu. Tapi Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus. Saya percaya kita semakin hidup di dalam Tuhan. Kita lihat yang ketiga, alasan ketiga, mengapa kekhawatiran itu harus ditanggalkan. Di ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita jangan fokus kepada rumputnya, tetapi fokus rumput ini adalah mempertegas bahwa Tuhan lebih mendandani saudara dan saya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat yang ke-30 mengatakan di bagian akhirnya, hai orang yang kurang percaya. Saudara, alasan ketiga mengapa kekhawatiran itu harus dibuang di dalam setiap kehidupan kita. Harus ditanggalkan karena kekhawatiran itu adalah tanda dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara, saya ingin menjelaskan begini. Bahwa kekristenan itu ya yang kita lakukan hari ini itu tidak bergantung kepada siapa yang percaya. Artinya kalau saya percaya ya tidak bergantung kepada kita. Tetapi kekristenan itu bergantung kepada siapa yang kita percayai. Itu adalah Yesus, ya. Dan jika demikian, saya ingin sampaikan penjelasannya. Jadi percaya kita atau tidak percaya kita itu tidak penting bila objek yang kita percayai itu tidak bisa dipercaya. Artinya kalau kita hanya percaya kepada manusia, kita mau percaya, kita nggak percaya, nggak ada gunanya. Karena objek yang dipercaya itu tidak memberikan harapan. Tetapi menjadi satu hal yang penting sekarang. Tadi saya katakan, kekristenan tidak bergantung kepada siapa yang percaya, tetapi bergantung kepada siapa yang dipercaya. Itu adalah Yesus. Nah, penjelasan terakhir, saudara. Saya mau bilang, kalau kekristenan itu bergantung kepada Allah yang kita percaya, maka apa yang menjadi hal penting, percaya saudara dan saya atau tidak percaya saudara dan saya kepada Tuhan, itu menjadi penting. Karena apa? Kehidupan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kita bisa percayai. Apakah kita percaya pada Tuhan atau kita tidak percaya? Nah, itu sebabnya ini menjadi satu hal yang penting. Ingat, percaya kita kepada Allah itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada hal-hal yang kita ragukan terhadap pribadi Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya atau kita tidak percaya? Nah, di bagian ini, saudara, suatu kali ya, ini menjelaskan kepada kita ada kalimat kurang percaya. Ya, ayat yang tadi mengatakan, hai orang yang kurang percaya. Saya ingat suatu kali di firman Allah di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 37, tidak usah dibuka. Saudara, suatu kali Yesus pergi bersama-sama melaut dengan murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus tidur di buritan kapal, lalu tiba-tiba angin besar, tofan dahsyat itu datang.
Lalu murid-muridnya ketakutan padahal Yesus ada di dalam perahu. Dia bingung, jangan-jangan semua ini akan membuat mereka semua satu kapal itu mati. Karena tofan dahsyat itu. Lalu dia membangunkan Tuhan. Guru, mengapa engkau tidak peduli? Ya. Sampai-sampai akhirnya kapal kita mau tenggelam. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus tepat pada saatnya, pada saat itu dia meredakan angin besar itu. Tetapi apa yang Yesus tegur kepada murid-muridnya? Dia mengatakan, kamu kurang percaya. Jadi rupa-rupanya percaya kita kalau kurang saja itu menjadi alasan penting. Mengapa ini harus kita koreksi di dalam hidup kita. Saudara, Mazmur 46 ayat yang kedua mengatakan begini saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya mau tanya kepada kita saudara. Pernah gak kita ditolong Tuhan? Pernah? Berapa kali Tuhan tolong kita? Pasti bukan satu kali. Begitu banyak Tuhan tolong kita. Kalau Tuhan sudah tolong kita, masih kita nggak percaya sama Tuhan. Rasa-rasanya kita harus koreksi hidup kita, iman kita. Bahwa seringkali kekhawatiran itu menjadi satu hal yang mengatur kehidupan kita sehingga kita menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudari, mari jangan kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita tanggalkan kekhawatiran kita di bawah kaki Tuhan. Percayalah bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan sudah menolong kita. Sampai dengan hari ini dan sampai Tuhan datang, Tuhan tetap akan menolong kita. Kita lihat alasan yang keempat. Saudara, alasan yang keempat terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-32 sampai 34. Ada 3 ayat yang penting. Kita simak baik-baik ya, saya akan bacakan buat kita. Karena ini menjadi satu hal yang dominan, utama bagi kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Kekhawatiran, makan, minum, pakai. Kalau kita khawatir dengan semua itu dicari semua orang. Tetapi bagi kita tidak demikian. Karena apa? Karena ya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Firman Tuhan mau katakan, kita gak usah cari itu. Artinya bukan gak boleh bekerja, kita tetap harus bekerja. Tetapi jangan sampai kekhawatiran terhadap hal itu membuat kita akhirnya lupa kepada Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Supaya semua itu Tuhan tahu. Tuhan yang akan menggerakkan berkat-berkat itu kepada kita. Tetapi carilah dahulu, ini yang menjadi utama fokus bagi setiap kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Alasan yang keempat. Saudara, saya senang mengatakan begini. Bahwa kekhawatiran itu adalah bukan konsep hidup di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah boleh hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu bukan produk Allah. Itu adalah produksi jahat yang membuat kita akhirnya kurang percaya kepada Dia. Dan sehingga itu jika kita kurang percaya, maka betul-betul kehidupan kita tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini. Kita coba pahami beberapa hal. Kondisi atau keadaan yang sedang kita alami hari ini, itu seringkali melahirkan sebuah persepsi. Maksudnya begini, kalau kita khawatir dengan kehidupan, kita takut dengan keadaan, itu melahirkan satu persepsi cara pandang kita terhadap hidup ini. Bisa saja kalau kita khawatir, kita takut, maka kita memandang kehidupan ini betul-betul begitu keras, penuh kejahatan. Yang lebih parah lagi kita pesimis terhadap hidup.
Jadi hati-hati, keberadaan kekhawatiran kita itu dapat saja melahirkan satu konsep dari kehidupan yang salah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, konsep itu bukan konsep yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana konsep? Saudara, kekhawatiran, takut seringkali itu begitu kuat mempengaruhi. Sehingga apa? Sehingga dengan kekhawatiran itu kita mengecilkan Tuhan. Ya Tuhan, saya percaya Engkau, saya tetap berpegang kepada Tuhan. Tetapi perihal masalah saya, sudahlah Tuhan, rasa-rasanya sudah tidak ada waktu lagi. Sulit Tuhan menolong saya. Nah, itu seringkali lahir di dalam kehidupan kita karena memang kekhawatiran itu ada. Tetapi saudara, kita perlu sadar dan kita perlu tahu, jangan kekhawatiran itu menjadi konsep di dalam kehidupan kita. Ya, kita kan ada khawatir, kita kan gini, seakan-akan itu adalah sebuah hikmat terhadap hidup. Tetapi sebetulnya itu adalah pemalsuan dari si iblis supaya kita akhirnya kurang percaya kepada Tuhan. Contoh lain, saudara, saya bilang, kalau di depan sana ada banyak gelandangan pengemis, itu ada saudara. Tetapi apa itu jadi konsep kita? Suatu kali kita akan jadi seperti itu. Itu akan berlalu karena kita tidak punya konsep seperti itu. Dan itu sebabnya kita sekarang punya konsep. Dan konsep itu adalah konsep dari Tuhan. Karena itu mari kita percaya kita hidup bukan karena keadaan yang kita hadapi. Kita hidup karena Tuhan memberkati hidup kita. Kita hidup karena Tuhan memberikan konsep itu kepada kita. Terakhir, bagaimana kita harus hidup dalam konsep Allah? Apa itu konsep Allah? Saudara, tadi di ayat yang tadi, ayat yang ke-32 mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Menarik saudara. Yesus menyebutkan di situ hubungan kita terhadap Allah itu bukan Allah. Tetapi hubungannya itu Bapa kita tahu. Bapa kita tahu. Itu konsep yang Allah tanamkan dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa kita. Ini bicara tentang sebuah relasi kedekatan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita itu, Yohanes menyebutnya kita diberikan kuasa. Kuasa apa? Bukan kuasa jadi-jadian, tapi diberikan kuasa menjadi anak Allah. Nah, itu sebabnya kalau ada anak Allah, maka ada bapaknya. Dan dia bapak kita. Itu sebabnya di ayat itu Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Kalau dia tahu apa yang kau perlukan, apakah dia akan memberikan yang salah terhadap apa yang kita minta? Tidak. Kita adalah ahli waris dari Bapa itu. Dan Bapa itu sangat dekat. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir lagi. Dia peduli sama hidup kita. Walaupun kita tidak berkeluh kesah, percayalah Tuhan itu peduli dalam hidup kita. Di ayat yang ke-33, saudara dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat pamungkas bagi kita, cari dahulu Tuhan dan kebenarannya. Cari dahulu Tuhan. Saudara, ini menggambarkan bahwa kalau kita cari Tuhan, maka berkat itu akan dikirimkan kepada kita. Ya, asal kita jangan malas. Ya, ketika kita punya tanggung jawab, kita lakukan tanggung jawab kita. Tapi percayalah apa yang menjadi buah tangan saudara dan saya. Kalau kita cari Tuhan, berkat itu Tuhan kirimkan kepada kita. Apa yang enggak? Di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Bukan satu, bukan dua, tapi semua. Salah satunya ini, ya, Tuhan berkati kehidupan kita. Tuhan limpahkan segala sesuatunya kepada kehidupan kita. Kalau kita minta ikan, apakah dia mau kasih kalajengking? Tidak, Tuhan mau kasih tetap ikan kepada kita. Bahkan saudara, kita perlu tahu ketika kita mati karena dosa, anaknya saja yang tunggal diberikan kepada kita. Amin. Percaya bahwa dia adalah Allah yang peduli. Jadi jangan pernah ada kekhawatiran. Tanggalkan kekhawatiran. Carilah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, jangan khawatir.
apa yang harus kita lakukan yang menjadi konsep di dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang tadi Filipi 4 ayat yang ke-6, jangan khawatir, paket utamanya jangan khawatir. Tapi kita juga harus lakukan paket yang kedua. Paket yang kedua, berdoa, mohon kepada Tuhan dan ucapkan syukur atas segala sesuatu apa yang ada dalam hidup ini. Itu konsep Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Percayakah bahwa kita sedang hidup dalam satu iklim yang berbeda? Dunianya sama, tapi iklimnya berbeda. Keberadaannya berbeda, karena kita sedang hidup dalam iklim surgawi. Bukan dunia yang diseret ke surga. Doa Bapa kami menyatakan, jadilah kehendak-Mu. Kerajaan Tuhan datanglah, kerajaan surga itu datang kepada kehidupan kita. Karena apa? Karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seberapa penting kekhawatiran ada pada kehidupan manusia? Penelitian survei terakhir, saudara. Satu penelitian yang tadi saya katakan, penelitian ini dilakukan oleh Wesley Sim dari Universitas Nebraska, USA. Ini dilakukan pada tanggal 9 bulan 10 2019. Hasil yang sangat mencengangkan. Saudara perhatikan. Ternyata 85% yang dikhawatirkan itu tidak pernah terjadi. Kalau kita punya kekhawatiran, percayalah 85% itu tidak pernah terjadi. Jadi ada 15% terjadi. Perhatikan yang kedua saudara. Bahwa 15% yang terjadi itu ternyata 79% dapat dihadapi dengan baik. Sehingga tidak seburuk atau sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita takut ternyata tidak. 79% itu selesai. Dan yang terakhir, akhirnya kesimpulan dari semua itu, maka 97% kekhawatiran itu tidak terjadi atau seburuk yang difikirkan. Masihkah kita mau hidup dalam kekhawatiran? Mari kita terus beriman kepada Tuhan. Hidup kita tidak bergantung kepada dunia ini. Tapi hidup kita bergantung kepada iman kita kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu tanggalkan kekhawatiranmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Karena pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kekhawatiran itu ada di dalam hidup kami. Tetapi kami tahu itu tidak menjadi konsep yang menakutkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan yang merancang kehidupan kami. Dan karena itu kami mau terus hidup di dalam Tuhan. Kami mau tanggalkan kekhawatiran kami. Kami percaya bahwa hidup kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kami mau terus berelasi baik dengan Tuhan. Kami berdoa, kami naikkan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman Allah sudah disampaikan. Saya percaya Roh Kudus yang meneruskannya di dalam setiap hati kami. Sehingga itu tertanam, bertumbuh dan dilakukan di sepanjang hidup umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju, percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehobot mengadakan kelas katekisasi gelombang kedua pada bulan Juni sampai September 2024. Kelas akan diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Dalam kelas kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri saudara ke kantor gereja atau Ibu Hana atau hubungi nomor di bawah ini.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan membahas tentang menghidupkan rasa syukur. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kamis, 6 Juni 2024, pukul 7 malam, dengan pembicara Pendeta Christina Runka. Acara ini diadakan melalui Zoom Meeting. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang mengatasi kekhawatiran. Dan minggu ini adalah satu minggu berkat Tuhan. Setelah kita bisa mengatasi kekhawatiran, yang ada pada kita adalah apa, saudara? Rasa syukur. Nah, bagaimana kita menghidupkan rasa syukur kita, keseharian rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu akan diuraikan secara detail untuk kita semua pada hari Kamis. Hari Kamis jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya, saudara. Baik, selanjutnya untuk 30 Juni itu adalah permulaan katekisasi. Permulaan katekisasi. Bagi saudara yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, ya, silakan saudara mendaftar pada Ibu Hana, pada Saudari Santi di kantor, dan itu akan temu tiap minggu setengah 10. Tiap minggu setengah 10. Bagi saudara yang mungkin belum mengambil keputusan atau masih ragu-ragu, sebab baptisan air tahun ini tinggal sekali lagi, yaitu pada bulan September. Bagi saudara yang masih ragu-ragu mungkin, saudara bisa datang setelah ibadah ini setengah 10, 9.30 itu di basement, ya, di basement untuk katekisasi. Baik saudara, sehingga saudara dalam katekisasi itu kita belajar dasar-dasar kehidupan Kristen, dasar-dasar kekristenan. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami ucap syukur, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami mengerti, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami minta berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam peralihan kepemimpinan Kau sediakan tolong, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Mari Tuhan ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, itu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami dalam kuliah dan sekolah, pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai hidup kami dan memberkati kami semua.
Dan minggu depan kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang kedua pada bulan Juni sampai September 2024. Kelas akan diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Dalam kelas kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri saudara ke kantor gereja atau Ibu Hana atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan membahas tentang menghidupkan rasa syukur. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kamis, 6 Juni 2024, pukul 7 malam, dengan pembicara Pendeta Christina Runkat. Acara ini diadakan melalui Zoom Meeting.